Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kalian apa kabar hari ini? Baik kan? Ya baiklah. Oke, di kesempatan kali ini aku bakalan sharing ke kalian semua yang nonton video ini bahwa salah satu masalah yang sering kita alami di dunia perbankan ataupun dunia saldo, dunia bank, yaitu ketika kita melakukan transaksi itu sering terjadi permasalahan-permasalahan seperti transaksi sukses tapi uang tidak masuk, transaksi gagal tapi saldo berkurang, transaksi tidak terbaca, dan lain sebagainya. Nah, di dunia perbankan maupun bank apapun itu sering mengalami masalah-masalah seperti itu. Contoh bank BRI, BNI, ataupun bank negara lainnya, bank daerah lainnya, dan bank Indonesia lainnya. Nah, di sini aku bakalan sharing pengalaman pribadi. Yang pertama yaitu pengalaman saat melakukan transaksi pembayaran uang, sejumlah uang yang tidak sedikit, yaitu 2-5 juta. Di sini sengaja aku tidak menyebutkan si bank tersebut karena untuk menetral ataupun tidak menyalahkan pihak bank tersebut, karena setahu aku semua bank pasti mengalami permasalahan ini. Nah, di sini aku mengalami dua permasalahan. Yang pertama transaksi lewat ATM dan yang kedua mobile banking. Yang pertama aku bakalan sharing mengenai transaksi lewat ATM. Nah, transaksi lewat ATM sebenarnya aku pribadi nggak pernah ngalamin permasalahan ini. Yaitu saat aku lakukan transaksi, sebenarnya kalau sudah berhasil otomatis sudah masuk dong ke rekening tujuan. Nah, ini memang menggunakan virtual, nomor virtual, memang mungkin caranya beda. Aku juga tidak tahu caranya gimana yang benar. Tetapi ketika menggunakan virtual seperti berbelanja online dan lainnya itu akan mudah dan akan sama aja cara transfernya, bisa lewat virtual billing. Nah, ketika aku lakukan transaksi lewat virtual billing itu tidak terbaca kode virtual di ATM. Nah, otomatis aku lakukan transfer manual dong, transfer biasanya. Nah, itu terbaca si rekening tujuannya, dan pas kita lakukan transaksi itu notifikasinya seperti transaksi sedang diproses. Kalau nggak salah transaksi sedang diproses, cek mutasi itu notifikasinya. Tapi setelah dicek notifikasi di SMS yang ngelink ke mobile banking, itu saldonya berkurang, dan otomatis kalau berkurang masuk dong ke rekening si tujuan. Nah, di sini kan masalahnya tidak masuk ke rekening yang kita tuju. Otomatis panik dong pertamanya, loh kok udah ditransfer nggak masuk, gimana nih caranya? Terus cek lagi dong mutasinya, memang benar saldonya berkurang tapi tidak masuk ke rekening tujuan. Nah, gimana sih solusinya? Nah, otomatis aku menanyakan ke pihak bank terkait dong untuk bagaimana solusi pemecahan permasalahan ini. Nah, di situ kalian cukup menyiapkan seperti KTP asli, buku tabungan, kartu ATM-nya. Nah, cukup 3 ini, dan kalau bisa buat surat pernyataan pengaduannya langsung ke pihak bank terkait untuk mempermudah ataupun mempercepat proses solusi itu. Nah, ketika sampai di bank, kita langsung mengambil nomor antrian, langsung menunggu antrian di customer service. Nah, ketika sudah bertemu dengan customer service-nya, kalian cukup tanyakan aja permasalahan kalian dan pengaduan kalian, nanti akan didengar si customer service-nya dan diberikan solusi. Nah, di situ setelah aku tanya ke customer service-nya menjawab seperti ini. Oh, oke, ini akan kita proses dalam waktu 14 hari kerja. Nah, di situ langsung panik. Hah, 14 hari kerja, sedangkan itu uangnya memang butuh cepat.
Terus si customer service-nya bilang gini juga, ada dua kemungkinan, uangnya bisa kembali lagi menjadi bentuk saldo dan uangnya bisa masuk ke rekening tujuan, dua kemungkinan tersebut. Nah, setelah si customer service memberitahu tentang 14 hari kerja, nah setelah itu customer service-nya bilang kemungkinan besar juga cepat, kemungkinan besar juga lama, ada juga yang minimal 2-3 hari sudah dikembalikan saldonya ataupun sudah ke rekening tujuan. Nah disitu panik banget dan pulang. Terus memang sekitar tanggal 18, 19, 20, 21, 22, 5 hari itu sudah kembali saldonya. Berarti tidak harus menunggu 14 hari kerja, saldo kalian akan kembali ke rekening kalian. Nah itu untuk solusi yang fisikal ataupun datang langsung ke pihak bank terkait. Nah yang permasalahan kedua itu baru-baru ini aku lakukan transaksi lagi melalui aplikasi mobile banking. Di sini biasanya aplikasi ini tidak pernah terjadi permasalahan. Ini sama, saya lakukan transaksi transfer antara beda bank. Transaksinya itu gagal, tetapi saldonya berkurang. Pas kita cek di notifikasi transaksi keluar, itu tidak ada. Untungnya sebelum lakukan kirim transferan itu sudah aku lakukan screenshot, jadi aku udah jaga-jaga untuk bukti kalau ada permasalahan. Nah, di sini aku memutuskan untuk tidak ke bank langsung dan mencari kontak person seperti ini. Nah, kalian bisa hubungi nomor telepon via media sosial ataupun email si bank terkait. Nah, kalau untuk via online insya Allah cepat karena nanti dia akan nge-link ke pihak bank terdekat kita juga. Jadi kita nggak usah langsung datang ke bank juga, nggak usah langsung physical distancing, dan di rumah aja udah bisa lakukan proses solusi tersebut. Nah untuk persyaratan yang harus kalian lengkapi sama 3 itu, yaitu buku tabungan, nomor ATM atau nomor kartu ATM-nya, dan juga nama kalian asli, KTP. Nah kalau bisa lampirkan juga surat pengaduannya karena itu yang menjadi penilaian untuk cepat atau lambatnya diproses. Nah, dari penjelasan yang udah aku kasih tersebut, apa sih penyebab dari gagalnya transaksi? Sebenarnya pihak bank itu kadang ada jam-jam offline-nya, tidak selalu online. Apalagi kita menggunakan akun virtual. Kalau kita transfer nih, nggak langsung sampai detik itu juga. Kalau lagi offline, kalau lagi online ya insya Allah transfer sekarang ya masuk sekarang gitu. Kadang juga pas waktu-waktu tertentu seperti Sabtu, Minggu itu emang agak lambat untuk proses transaksi transfer. Kecuali kita lakukan langsung ke tellernya, itu kan jam kerja otomatis sedang online semua pihak bank. Kalau bisa sih kalau untuk transaksi beda bank ini dipastikan dulu bank itu bank daerah atau bank nasional. Soalnya kalau dari pengalaman pribadi aku, bank daerah emang agak sedikit lama, apalagi beda bank itu emang lama proses transaksinya. Dan kalian yang mengalami permasalahan yang sama itu jangan panik, jangan khawatir, semua solusinya ada. Baik langsung ke pihak banknya ataupun melalui sosial media online. Karena sekarang juga lagi pandemi, lebih baik lewat online. Karena prosesnya juga cukup cepat apabila syarat-syarat yang kalian berikan itu lengkap. Nah mungkin itu saja yang dapat aku share di video kali ini. Semoga membantu menjawab, semoga membantu menyelesaikan permasalahannya.
Semoga cepat selesai permasalahan yang sama ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, jangan lupa di kolom komentar, insya Allah akan aku jawab dan bantu jawab kalau aku tahu jawabannya. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan di komen juga dan di share dan di like juga. Dan see ya! Forget to subscribe, leave your comment down below, and also share this to your friends.